Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah kita hari ini judulnya adalah tentang bahan perekat. Jadi yang pertama adalah bahan perekat adalah suatu bahan yang akan mengeras bila dicampur dengan air. Setelah mengeras, bahan perekat tidak akan hancur lagi dalam air atau dalam kondisi basah. Jadi ada beberapa jenis bahan perekat. Jadi berdasarkan kemampuan mengerasnya, itu bahan perekat akan dibedakan dalam dua kelompok. Yang pertama itu akan kita sebut sebagai perekat hidrolis, di mana dikatakan bahwa kalau dia perekat hidrolis, berarti bahan perekat tersebut dia mampu akan mengeras di dalam air. Terus yang kedua itu adalah bahan perekat non-hidrolis, atau bahan perekat yang mampu mengeras di udara. Jadi bahan perekat hidrolis itu adalah suatu bahan yang apabila dicampur dengan air akan membentuk suatu pasta, kemudian mengeras, dan setelah mengeras tidak akan larut kembali ke dalam air. Kemudian untuk bahan perekat hidrolis itu dia akan bersifat sebagai perekat apabila dia berhubungan dengan air. Jenis-jenis bahan perekat hidrolis. Jadi bahan perekat hidrolis yang umumnya digunakan itu biasanya yang pertama adalah gips, kapur padam, pozolan, sama semen potran. Yang pertama coba kita bahas itu adalah gips. Gips merupakan jenis batuan endapan yang terbentuk secara kimiawi dari kapur dan sulfat yang larut di dalam tanah yang akan membentuk kalsium sulfat. Maka rumus kimia dari gips itu adalah CaSO4 2H2O. Gips sendiri itu adalah terbentuk secara alami yang dahulunya itu berupa lautan atau danau yang telah mengering. Jadi contohnya itu adalah negara di bagian California, Amerika Serikat, itu disebut dengan Gips Maria dan Laut Mati di Timur Tengah. Di Indonesia itu dijumpai berupa endapan yang relatif dalam jumlah sedikit, itu adalah di Gunung Kromok di Palimanan, Cirebon. Untuk kekerasan batuannya, nilainya itu sama dengan 1 mos. Bila terbentuk dari batuan padat, itu terdapat dua jenis, yaitu yang pertama adalah berwarna putih pudar, yang kita sebut sebagai gips putih atau alba. Terus yang kedua adalah berupa batuan bening berlapis-lapis dan dapat dibelah tipis, yang kita sebut sebagai gips Maria. Gips merupakan senyawa CaSO4 2H2O yang peka terhadap panas. Apabila gips alam kita panaskan pada suhu di atas 100 derajat Celcius, maka sebagian air molekulnya akan terlepas. Yang bermula-mula dia akan berwarna bening, lalu akan memudar menjadi putih pudar. Dia akan membentuk CaSO4,5H2O yang biasanya kita akan sebut sebagai gips hemihidrat yang mempunyai sifat yang tidak stabil. Jadi rumus kimia gips kalau kita turunkan itu adalah CaSO4 2H2O, di mana 2H2O itu merupakan air yang terkandung di dalam gips. Itu bukan air bebas tetapi air yang bersatu dengan molekul, sehingga sifat daripada gips di alam itu adalah stabil. Nah, dari CaSO4 2H2O ketika kita panaskan dia akan terbentuk yang namanya adalah gips hemihidrat yang kimianya adalah CaSO4,5H2O, di mana nanti 1,5H2O airnya itu akan mengalami penguapan. Selanjutnya adalah bila gips hemihidrat digiling halus kemudian kita campur dengan air, maka dia akan bersifat menggumpal dan mengeras kembali dan membentuk senyawa semula atau senyawa gipsnya yang pertama, yaitu CaSO4 2H2O. Nah, CaSO4 2H2O itu merupakan gips alam, di mana akibat daripada reaksi ini panas yang tersimpan di dalam gips hemihidrat akan dikeluarkan dan molekul-molekul gips yang terpisah karena pembakaran dia akan bersatu kembali dan akan terbentuk suatu kestabilan, yaitu CaSO4 2H2O. Ini berarti gips mengeras setelah kita berikan air dan dapat digunakan sebagai adukan. Batuan gips alam yang dipanasi pada suhu di atas 200 derajat Celcius, maka air hablur yang terdapat di dalam batuan gips itu akan menguat dan gips akan sulit menarik air kembali. Kemudian
Gips mempunyai sifat yang keras dan membantu dan tidak dapat digunakan sebagai bahan perekat pada adukan. Selanjutnya, gips ini juga akan kita sebut sebagai gips anhidrat atau anhibrid, yaitu dengan rumus kimia CaSO4. Jadi kalau misalnya kita tulis dalam suatu reaksi kimia, jadi gips tersebut nanti kita panaskan, maka dia akan terbentuk anhidrat, di mana nanti air hablurnya akan menguap dengan rumus kimia adalah 2H2O, itu nanti akan hilang. Nah, cara pembuatan gips sebagai perekat itu yang pertama adalah batuan gips dari alam itu kita akan panasi terlebih dahulu pada suhu plus minus 60 derajat Celcius sampai 65 supaya mudah digiling menjadi tepung gips. Kemudian yang kedua adalah tepung giling kemudian dipanggang pada trombol berputar dengan suhu tidak boleh lebih dari 170 derajat. Dikatakan bahwa air hablur di dalam tepung gips menguap sebagian dan akan menjadi gips semihidrat. Selanjutnya, langkah yang ketiga adalah pemanggangan dilakukan selama 1 jam pada suhu tetap. Kemudian kita angkat dan kita simpan pada kondisi yang kering. Terus yang keempat adalah tepung gips hasil pemanggangan digiling halus dan diayak sehingga kehalusan lolos pada saringan 170 mesh atau di saringan 170. Selanjutnya tepung gips yang sudah diayak itu kita simpan pada tempat yang tertutup rapat. Dan yang terakhir adalah gips semihidrat yang digunakan sebagai adukan itu akan mengalami pengerasan dalam waktu kurang lebih 5-10 menit. Nah, ini adalah cara pembuatan gips. Selanjutnya adalah kita akan mempelajari bagaimana sifat-sifat gips. Jadi bila gips alam dipanasi pada suhu di atas 40 derajat Celcius, maka nanti air hablurnya akan mulai menguap. Bila gips alam dipanasi sampai suhu 130 derajat Celcius sampai dengan 170 derajat Celcius, tidak semua air hablur menguap sehingga gips mempunyai sifat cepat, dapat menarik air kembali. Gips ini kita sebut dengan gips semihidrat. Gips jenis ini itu digunakan sebagai perekat hidrolis. Atau nanti rumus kimianya adalah sebagai berikut, dikatakan bahwa kalau sudah kita panaskan dalam suhu 150 derajat Celcius itu kita sebut dengan gips semihidrat. Bila gips alam dipanasi di atas 200 derajat Celcius, maka semua air hablur itu akan menguap sehingga gips akan berubah menjadi gips anhibrida yang bersifat tidak dapat menarik air dari luar atau akan membatu sehingga tidak dapat digunakan sebagai bahan perekat. Terus, kapan gips kita gunakan? Jadi gips itu kita gunakan yang pertama adalah kalau dia bentuknya alami. Dalam pembuatan semen Portland itu ditambahkan plus minus 4% gips yang digiling bersama-sama dengan klinkler. Nanti yang berfungsi sebagai bahan untuk memperlambat pengerasan semen setelah dicampur dengan air. Dengan penambahan gips, pengerasan semen dapat diperlambat menjadi 60 menit setelah dicampur dengan air. Karena jika tidak ditambahkan gips, semen Portland akan mengeras lebih cepat sekitar 10 menit. Dalam bentuk gips semihidrat, di bidang bangunan itu digunakan sebagai perekat untuk membuat papan gipsum yang dicampur dengan serat. Biasanya kita akan gunakan sebagai plafon atau lis-lis plafon. Kalau bentuk hemihidrat, itu yang pertama bisa cetakan benda keramik, dicetak untuk pembuatan bentuk hiasan atau patung. Di bidang kesehatan, itu bisa menggunakan tepung pembalut, penambalan gigi, dan cetakan gigi. Kalau sebagai perekat hidrolis, itu bila dicampur dengan serat dan pulp, kemudian dicetak bentuk lembaran, dapat digunakan sebagai langit-langit atau gypsum board. Terus untuk adukan plester, perekat kapur tulis agar kapur tulis tidak terlalu keras dan pembuatan tahu agar bersifat tidak lembek. Mungkin untuk gips sekian dan terima kasih.